Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Fadilatul muhtaram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para jamaah subuh yang berbahagia, hafidhakumullah, ibu bapak yang berbahagia, hafidhakumullah, takmir Masjid Nurul Muttaqin yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, singkat saya ingin menyampaikan mengenai sahur, imsak, dan waktu adzan subuh. Jadi para hadirin yang berbahagia hafidhakumullah, sahur artinya al-aklu wasyurbu fis sahari akhiril laili biniyatis saumi. Yang dinamakan sahur adalah makan dan minum di waktu sahar. Waktu sahar yakni waktu sebelum subuh, sekitar perkiraan 50 ayat. 50 ayat ini perkiraan sekitar 10 menit atau 15 menit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Said bin Sabit radhiyallahu anhu, ketika itu beliau mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berdiri atau Rasulullah melakukan salat, berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Lalu Said bin Sabit radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah kam kana baina adzan was sahur, berapakah ukuran antara adzan dan sahur wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya berapa? Rasulullah mengatakan qadra khamsina ayah. Jadi jaraknya antara sahur dan adzan subuh adalah 50 ayat atau sekitar 15 menit atau 10 menitan. Artinya ketika kita mendengarkan bunyi imsak, maka kita sudah sangat dianjurkan untuk tidak lagi makan yang makanan berat. Di makanan yang dilarang atau yang dianjurkan hanya makanan berat, khawatir nanti bablas sampai subuh. Kenapa di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya imsak, mulai dari imsak kurang 20 menit, imsak kurang 15 menit, sampai akhirnya imsak. Imsak ini kan artinya tahan, jangan makan dan jangan minum. Ini hanya secara bahasa saja. Ya, secara bahasa disuruh menahan diri agar tidak makan dan tidak minum atau makanan yang berat. Tujuannya apa? Agar tidak sampai kebablasan makan dan minumnya, agar rasa yang ada di mulut ini sudah hilang sekitar 10 menit sebelumnya. Kalau misalkan kita bangunnya ternyata di waktu imsak, sudah imsak, maka kita masih boleh sebenarnya untuk makan dan minum, masih boleh karena belum sahur, ya. Dan para hadirin jamaah yang berbahagia hafizakumullah, sahur itu adalah ghadaul mubarak. Sahur itu adalah sarapan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kita sangat dianjurkan untuk bersantap sahur, walaupun hanya meneguk seteguk air minum, atau walaupun hanya makan 3 biji kurma, bukan bijinya yang dimakan, maksudnya kurma, 3 kurma saja boleh. Itu sudah mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala daripada bersantap sahur. Jadi sahur ini bukan hanya untuk mengenyangkan kita, untuk menguatkan kita ketika kita berpuasa di siang hari, tetapi juga memang ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersahur. Karena itu hukumnya sunnah. Orang yang ketika berpuasa tidak bersantap sahur berarti dia sudah meninggalkan perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang memang kita ketika akan bersahur itu rasanya malas, banyak yang malas. Nah, ketika malas untuk bersantap sahur, ya makan sedikit saja atau minum. Paling tidak kita sudah melakukan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa konsekuensinya ketika kita waktu adzan sudah masuk, padahal kita tadi sudah mendengarkan bunyi imsak-imsak, diingatkan oleh orang-orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah agar segera menahan diri. Jadi di sini jangan dikatakan imsak itu artinya di sini adalah imsak menahan diri mulai dari makan dan minum sejak saat itu sampai nanti maghrib. Yang di sini yang dikatakan oleh masyarakat NU khususnya imsak adalah secara bahasa saja, bukan secara istilah. Jadi imsak secara bahasa artinya tahan jangan makan lagi, ya. Tahan jangan makan lagi. Khawatirnya bablas. Nah, konsekuensinya ketika bablas sampai adzan subuh, maka puasanya dianggap batal. Puasa dianggap batal. Kalau sudah batal, maka wajib diqadha, dan puasa yang ketika itu batal tetap wajib dilanjutkan sampai adzan maghrib. Tidak boleh karena sudah batal makan sekalian aja 1 piring, nggak boleh. Jadi tetap wajib dilanjutkan puasanya, tetapi tetap wajib diqadha karena kesalahan sendiri. Mengenai ada hadis yang mengatakan apabila ya idza sami'a ahadukum an-nida, ada hadis yang mengatakan seperti ini, apabila salah satu dari kalian mendengarkan bunyi adzan, wal ina ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Jadi di sini dikatakan apabila kalian mendengarkan bunyi adzan sedangkan wadah yang berisi makanan atau yang berisi minuman di situ masih ada di tangan, maka jangan engkau taruh lagi sehingga kamu meminumnya, sehingga kamu menunaikan hajatmu. Artinya disuruh minum. Ini adalah hadis yang sering dikatakan oleh orang-orang, kebanyakan orang, bahkan orang yang berilmu sekalian seperti orang golongan-golongan mereka, golongan minhum. Jadi kemarin saya mendengar atau menyimak sebuah video yang mana video itu isinya kalau mendengar bunyi adzan subuh katanya, sedangkan di tanganmu masih ada makanan, maka jangan kamu taruh makanan itu sehingga kamu memakannya, sehingga kamu meminumnya. Lah ini sebenarnya adalah pendapat yang menyimpang. Di ulama-ulama salafun salih dulu sudah dibahas masalah itu. Lalu bagaimana mengenai hadis? Apakah hadisnya yang salah atau pemahamannya yang salah? Jadi bukan hadisnya yang salah, memang ada hadisnya. Hadis yang berbunyi seperti itu memang ada. Tetapi adzan di situ adalah adzan yang pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah adzan sebelum subuh itu ada. Jadi ada adzan 2 kali. Adzan sebelum fajar shadiq.
Ya, ada adzan sebelum subuh. Inna bilalan yu'addinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u nida'a hatta tasma'a adana ibni Ummi Maktum. Nah, ini yang dimaksud dengan adzan yang pertama. Jadi ada hadis pendukungnya. Hadis ini sahih, muttafaq alaih. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam. Sekitar perkiraannya itu 50 ayat tadi. Makanya di masyarakat kita disebut dengan imsak. Kalau orang Muhammadiyah, mereka ada adzan juga. Ada adzan sebelum subuh, mempraktekkan. Itu nggak ada masalah. Semuanya ada dalilnya. Di zaman Rasulullah ada. Tapi kalau di masyarakat NU misalkan ada adzan dikira subuh. Dikira subuh nanti. Kalau mempraktekkan di masyarakat kita adzan sebelum subuh. Wah, ini siapa kok sudah adzan? Nah, ini mengkhawatirkan. Maka lebih baik dibunyikan imsak itu aja. Nah, kembali lagi ke masalah hadis tadi, bagaimana adzan yang pertama tadi, inna bilalan yu'addinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah saat itu sehingga kamu mendengar bunyi adzan yang diadzankan oleh Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini memang ditugaskan oleh Rasulullah sebagai tukang adzan di waktu subuh, sedangkan Sayyidina Bilal disuruh untuk beradzan sebelum subuh. Tujuannya untuk membangunkan orang-orang yang ketika itu masih tidur, mungkin setelah sahur masih tidur, setelah sahur tidur lagi, maka dibangunkan lagi dengan adzannya Sayyidina Bilal. Nah, hadis yang tadi, yang di awal tadi adalah ketika Rasulullah mengatakan, ketika kamu masih ada makanan atau wadah di tanganmu dan di situ masih ada isinya, kamu minum, kamu makan sampai kamu ini selesai hak kebutuhanmu, itu adalah adzan yang pertama. Jangan salah paham, adalah adzan yang pertama, karena adzan yang pertama tidak ada masalah kita makan dan minum, tidak membatalkan puasa. Nah, kembali lagi ke permasalahan bagaimana, apa arti daripada berpuasa itu. Jadi arti daripada berpuasa al-imsak minal fajris shadiq ila ghurubis syamsi. Yang dinamakan berpuasa yaitu al-imsak minal akli wasyurbi wal jima', yaitu menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri daripada berhubungan suami istri mulai dari sejak fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Jadi jangan dilanggar. Ketika adzan subuh kok masih makan, ya batal puasanya. Ya. Kalau sudah dengar bunyi adzan Allahu Akbar, masih makan, di tangannya masih ada minuman diminum, ya batal. Nah, jadi yang tidak batal itu ketika adzan yang pertama. Kalau di sini dipraktekkan, misalkan ada adzan yang pertama, ya nggak ada masalah dimakan dan diminum ketika itu. Yang penting bukan adzan subuh. Tapi karena sudah kadung tidak dipraktekkan, ya jangan coba-coba, khawatir nanti bikin gaduh. Ya apa enggak? Akan membuat gaduh masyarakat. Wah, ini siapa adzan kok belum adzan sudah adzan? Langsung Aba Ubadi datang. Ini siapa adzan ini? Ini kok adzan jam segini? Belum waktunya adzan kok sudah adzan. Nah, jadi para hadirin jamaah yang berbahagia hafizakumullah, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Jadi perlu kita waspadai mengenai pendapat-pendapat yang dianggap oleh para ulama sebagai pendapat syadz atau pendapat yang menyimpang. Tidak perlu diikuti dan jangan diikuti, khawatir membatalkan puasa kita.
Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu tawallal jami'a bi riayati. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina wa limuallimina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina wa li ashabin huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna ولا فينا ولا علينا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.